Kumaha Damang nih? Alhamdulillah, baik-baik aja. Nggak banyak yang tahu loh, kalau Adnan ini ternyata tampangnya garang kayak gini, ternyata perawakannya kayak Bandung. Indonesia Timur. Perawakan kayak Indonesia Timur, tapi ternyata sebenarnya dari Gua Sunda as fuck. orang Bandung nih, Orang Bandung. orang Bandung Asli. ternyata. Jadi kayak bapak sebenarnya Bandung, nyokap juga Bandung. Cuman gua kecil dan lahir di Jakarta, besar di Jakarta juga. Terus ya apa ya? Orang Jakarta tapi punya pure bloodnya Bandung gitu. Oke. Ini teman-teman biar pada tahu ya. Jadi Adnan ya semua orang udah pasti mengenal, gitaris kelompok musik Tenar, salah satu mungkin bisa dibilang kelompok musik rock paling besar di Indonesia, Fish. Amin, amin, amin. Ya. Dan akan selalu bertahan dan semakin besar semoga. Amin, 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 amin. Adnan ini juga salah satu pencipta konten di dunia daring YouTube dengan identitas Kalisari Boy. Yes. Yang mungkin lebih besar daripada Suara Gembira. Oh, jauh lebih besar view-nya daripada Suara Gembira. Semoga Suara Gembira sebesar dia atau bahkan lebih besar lagi. Amin, sama-sama gede nih. Amin, amin, amin. Sibuk apa nih sekarang nih, Nan? Gua sibuk ya, tadi kan gua datang ke sini sambil bawa kamera ngevlog. Oke. Terus saya kayak Vlog-vlog curian nih ya. Vlog bucket hat. Saha atuh nanti nu bakal membangun desa. Curian. Vlog curian. Tapi tetap kayak gue nggak bakal overlapping konten ini. Jadi gue nge-shootnya seadanya aja. Kemudian kalau misalnya sehari-hari gue tetap kerja aja sih. Kayak mikirin konten, terusnya bikin konten juga, terusnya meeting-meeting biasa. Ya terus kayak paling gue ada proyekan-proyekan aja sama Fis. Oke. Ini mungkin teman-teman jujur ya, gue cerita dikit karena Fis baru ngeluarin album mini ya, bisa EP bahasanya. Uang muka namanya. Kalau orang gua personally, gua itu dari album ini itu gua paling suka 2 lagu. Yes, apa tuh? Belalang Sembah sama Komodifikasi. Oke. Dan gua baru tahu ternyata Komodifikasi yang nulis lu juga bikin itu ya. Jadi gua makin kagum sama Adnan gara-gara itu. Gua kayak wah ini ternyata gokil juga nih. Gua kira gitaris doang ternyata bisa nulis lagu dan lagunya enak banget. Hanupis. Nah, orang Sunda tuh Hanupis. Oh, Hanupis tuh, Hanupis. Hatur nuhun pisan. Iya. Nah, jadi hari ini kita agendanya ini kita mau banyak ngotak-ngatik tubuh lu nih. Boleh. Ngotak-ngatik tubuh lu. Jadi Adnan yang dikenal masyarakat saat ini dengan gaya fashionnya gitu, kayak busananya yang khas dengan ya, apa nih Adnan. kayak ya ini Adnan lah. Pokoknya suka tabrak aja pokoknya gitu. Bodo amat orang matanya tuh sakit nggak peduli gua. Si gaya tabrak yang bikin mata sakit ini. Kita buat gimana caranya gaya ini tetap nabrak, tetap bikin mata sakit, tapi Indonesia banget. Oke, boleh banget. Dan sebenarnya Indonesia banget itu sederhana. Indonesia banget itu bukan berarti harus pakai surjan, harus pakai batik yang kayak gimana parah enggak. Sebenarnya sederhana. Indonesia banget itu adalah kita menambahkan unsur kain sebagai bawahan. Oke. Gitu. Indonesia itu sesederhana itu. Simple. Menggunakan kain bawahan. Motif corak bebas, tapi kita bermain dengan seni ikat mengikat dengan kain sebagai bawahan, itu udah jadi Indonesia. Indonesia kayak gitu ya berarti. Indonesia sebenarnya kayak jadi gitu. Kalau misalnya gua sholat sebenarnya itu Indonesia banget. Sebenarnya Indonesia. Jangan salah. Pakai sarung. Nah, banyak sarung yang dipakai, sarung kotak-kotak gitu ya. Orang bilang, "Oh, ini dari Arab." Enggak. Orang Arab nggak pakai sarung. Yes. Ya kan? Dia sarung itu justru adalah seni budaya dari Bugis yang dipakai untuk kegiatan keagamaan, kebetulan diakulturasikan oleh masyarakat muslim jadi kegiatan keagamaan. Jadi sebenarnya itu bagian dari seni budaya Indonesia. Gue baru diundang, langsung banyak tahu gitu loh. Dari tabe sampai tadi sejarah sarung, men. Ya udah. Sih. Tanpa basa-basi kita lihat nih baju-baju dan juga busana-busana yang dibawa ke sini sama Adnan. Ini lu bawa apa aja sih? Dan kalau bisa sambil jelasin kenapa lu bawa baju ini gitu. Jadi kayak satu ya. Siva kan kayak ngechat gua. Nan tolong bawa yang kayaknya lu banget gitu loh. Sebenarnya kayak semua yang ada di lemari kan gua banget gitu ya. Jadi gua bawa yang sebenarnya simple aja buat dibawa, masukin tas gitu. Jadi kebanyakan gua coba kita mulai nih satu-satu nih dari ini nih. Ini gua baju beli hoki nih ya. Hoki, baju yes. hoki.
Ini jersey hoki, gue beli di Senen waktu itu. Oke. 30.000. Masih SMA, tapi masih sampai sekarang tuh bisa dipakai. Jadi kayak ini kalau misalnya gue lagi males gitu ya, tinggal pakai kaos oblong, masukin ini, udah manggung, naik motoran bisa. Oke. Lu suka hoki atau sebenarnya lu kebetulan suka modelnya aja? Tapi modelnya aja sih. Tapi lu nggak ngikutin pertandingan hoki? Jadi kayak gue poser sih, bisa dipakai. Oke, ini nih, kaos hitam, slot ya. Jadi, apa ini nih? Gue baru beli di teman gue, dia jualan mereknya ini Hellusicat. Oke. Jadi kayak outfit kemana-mana tuh gue paling aman pakai hitam sih, karena kalau misalnya ketek lu basah segala macam nggak ketahuan, nggak kelihatan gitu. Walaupun kadang gue bosen, jadi kayak biasanya kalau misalnya gue udah banyak banget numpuk, gue tie dye. Oke. Nah, jadi kayak ini basic, baru, ini baru, jadi belum di tie dye. Iya. Oke. Ini basic outfit gue. Nah, ini apa nih? Nah, ini Lakers. Ini Lakers bukan nih? Bukan. Los Angeles. Los Angeles aja biasa. Oke. Jadi kayak ada jersey baseball. Ini baseball. Yes. Gue thrift shop juga waktu itu via Instagram. Gue ngeliat modelnya kayak kece gitu loh buat gue pakai. Lu menggemari baseball juga atau enggak? Poser. Balik lagi poser. Gue ngeliat modelnya bagus kayaknya kira-kira di gue. Tapi kayak gimana ya? Lu nggak harus ngerti sepeda untuk bisa ngayuh sepeda gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat ini bagus di gue, kayak udah gue beli aja, gue nggak harus ngerti baseball. Kalau gue lihat lu ini hoki, lu kayaknya ini juga ya, secara tidak langsung mungkin lu terpapar budaya Amerika Serikat terutama olahraganya, dan mungkin cocok dengan badan lu yang itu dia gitu. Karena menurut gue kayak gue kalau misalnya kulit agak gelap juga gitu ya, jadi kayak mungkin gue menyamakan diri gue dengan black people di sana. I don't know. Mungkin kalau lu nggak jadi gitaris Fish, mungkin lu jadi rapper. Might be. Terakhir ini, nah putih nih, biarkan lu yang tadi hitam. Tadi hitam. Nah, tadi itu basic outfit gue. Nah, putih juga gue paling suka karena pakai bawahan apa aja masuk gitu. Dan lu lihat sepatu-sepatu gue ini, yang gue pakai sekarang tuh warna putih. Terusnya gue di rumah tuh ada beberapa pair sepatu juga warna putih gitu. Jadi kayak misalnya atasnya putih, pasti gue matchingin sama sepatunya juga. Dan ini tuh enak buat dipakai outer apapun itu gitu. Hari ini kita akan nyoba 3 boleh gaya, kita ngerombak 3 gaya. Excited sih gue gitu ya. Mungkin gue tertarik untuk mencoba dulu gaya ini nih, si hoki nih. Hoki. Kenapa gue suka? Gue dulu pernah nonton film Ferris Wheel. Itu ada temennya dia tuh pakai, aduh lama. Itu pakai baju hoki. Terus itu pertama kali gue kayak, ternyata baju hoki keren juga. Wah, ini pas gue lihat pertama kali, gue pingin ngotak-ngatik lu pakai baju hoki ini. Boleh. Ini kalau gue aja nggak tahu ini Lieberhin. Ini tim apa nih, nggak tahu nih. Dari pelafalan sih kayak Jerman. Mungkin ini pemain Jerman kayaknya, tapi gue nggak tahu apakah ini tim. Tapi nanti kita lihat aja lah, kita cari-cari ya di Google siapa dia. Ini gue mau coba padu-padankan. Ada 2 lapis kain. Pertama kita akan pakai kain luarannya. Itu adalah kain ini. Kenapa gue pilih ini? Kita coba kayaknya nih matching masuk. Dengan warna marunnya di sini. Nah, dan dalamnya kita coba yang relatif netral, itu dengan kain ini. Ini tuh buat jadi kayak sabuknya gitu? Bukan, ini justru adalah kain di dalam yang nanti akan dilapis dengan ini. Kayak apa nanti lo akan experience langsung, kita coba langsung. Oke, kalau gitu berarti saatnya lu ganti celana dulu supaya akhirnya bisa enak pakai bajunya. Oke. Tada. Ini lu konser sering ya kayak gini nih? Sering banget. Boxeran juga sering kan? Sering. Kayak gue celana gemes gitu sih, ini sering banget. Karena enak kalau misalnya gue ngeband gitu ya. Terus kayak mau gimmick apapun kayak gitu leluasa gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba ini. Oke, pertama-tama kita pakai kain dalamannya dulu. Mau dong kursi dong. Gua duduk apa gimana? Diri aja. Pakai kain ini sebenarnya jujur cepet banget. Kalau lu udah kebiasa. Gitu. Kalau nggak kebiasa, apalagi kalau makein, tapi memang lebih lama. Nah, di Fish kan kayak si Baskara tuh sering pakai kain. Kemana-mana dia kayak loncat-loncat sana sini tuh nggak copot coy. Parah, kemarin waktu di Bali pakai kan? Iya waktu adrenalin. Kita pakai ini. Ini tuh orang nyebutnya ulos ya sebenarnya. Oh, ulos tuh Batak ya? Iya. Tapi kayaknya kalau ada seru-serunya juga pakai Batak. Jadi gua kayak
Gua garap apa. Ya, kita jadi. Look at me now, my man. Kita kasih kacamata yang merah juga nih. Oke. Biar semakin, Biar lebih sama ya. biar lebih sama. Bro, men gue udah ngerasa Indonesia banget nih men. Udah ngerasa nih. Ini sesuatu yang lu bisa pakai nggak nih kira-kira kalau misalkan? Kalau manggung nggak bisa. Tapi gue nggak bisa tendangan peradaban, coy. Tenang. Oh. Ntar di look selanjutnya gue akan ajarin lu tendangan peradaban gimana caranya bisa Oke. pakai kain. Karena kain itu sebenarnya mau gerak-gerak juga ada gayanya. Oh gitu. Ini memang gaya yang biasanya geraknya susah. Casual. Kalau gua mau tendangan peradaban gampang, coy. Oke. Tuh. Keren. Oke. Oke. Ini adalah tampilan pertama dari Adnan. Ini jadi sebenarnya kita mau cerita juga bahwa para fans penggemar olahraga barat, mau bola, mau hoki, mau basket, boleh, wajar. Di sana ya memang mereka seru ya, pertandingan luar negeri itu seru, olahraganya seru. Tapi kita tuh mau cerita bahwa penggemar olahraga di barat tetap bisa mempertahankan keindonesiaannya. Caranya adalah ya kita buat ini menjadi gaya busana Indonesia. Yang paling simpel kain. Yang paling sederhana adalah kain, dan bukan hanya sederhana, tapi bahkan yang paling hakiki itu sebenarnya adalah kain sebagai bawahan. Oke, sekarang kita akan masuk ke gaya kedua. Boleh? Gaya kedua, gue mau coba sedikit eksperimental. Silakan. Lu mau ngapain aja ke gua, lu paling santai. suka hitam dan putih. Bener banget. Gue mau coba kita bermain dengan kombinasi hitam dan putih. Kebetulan juga ini sablonnya warna putih nih pas. Yes. Dimana lu akan pakai ini sebagai dalaman. Layer. Ini dipakai di luar. Second layer. Oke, boleh. Jadi kayak anak skate gitu ya, Van? Yoi, kayak anak skate. Kita temanya hari ini adalah budaya Amerika di Indonesiain. Keren. Nah, gue ada dua opsi yang gue pengen pergunakan. Mana itu, bro? Opsi pertama adalah parang nih. Ini adalah parang kreasi Warna merah. berwarna merah dan hitam. Gitu. Yang nanti pengennya gue akan kombinasikan dengan topi merah itu. Boleh. Atau kedua adalah kain Bali, motif Bali ini, corak Bali yang berwarna hitam dengan perada emas gitu. Kenapa gue milih ini juga salah satu opsi karena gue rasa lu jam, cincin kayaknya suka yang ngebling-bling yang emas nih gitu kan. Alright. Kita coba kombinasikan. Jadi ada unsur yang keduanya yang lu suka nih, yang lu banget nih. Nah, menurut lu pingin yang mana? Pasti ya, tanpa gua harus ngasih tahu, lu tahu jawaban gua. Coba. Dengan ngeliat gua. Mana gua tahu, emang gua pacar lu. Kagak tahu ya gua. Coba tebak. Tapi gua rasa sih ini kayak lu banget. Ya enggak? Si? Oke. Connect. Kita coba ya. Yes. Oke, nantikan buat tampilan kedua. Iya. Ini dia. Sudah siap dengan pakaian atasannya. Oke. Tinggal kita otak-atik bawahannya. Yang tadi hitam emas ala Bali. Kalau orang bilang mas-mas ini namanya tekniknya teknik Prada. Teknik Prada itu tulisannya sebenarnya Prada, kayak Prada. Kayak Prada nama Italia brand. ya, nama brand Italia gitu. Itu biasanya identitas Keren. dari Bali. Identitas Bali itu memang seperti ini. Makanya orang biasanya kalau penggemar kain tapi masa kini kayak gua gitu, yang gua nggak suka yang wah terlalu coklat, karena biasanya kan slogan coklat itu relatif tua ya. Oke. Nuansanya, bukan berarti seleranya jelek ya, tapi nuansanya. Jadi kalau buat keseharian, gue sangat suka dengan kain-kain yang kayak gini karena ini sesuatu yang kayaknya masa kini juga orang suka ya. Masuk ya? Masuk. Jadi Gue kira yang di Bali itu papan catur gitu loh. Nah, papan catur juga adalah poleng, itu namanya Si sebutnya poleng. poleng. Bukan Prada ya? Poleng, papan catur itu namanya istilahnya poleng. Itu juga adalah bagian dari corak Bali. Gitu. Jadi Bali itu punya beberapa gaya-gaya corak, batiknya pun ada. Gitu. Ini adalah salah satunya. Kali ini gue mau cobain lu supaya lu bilang tadi kan mau tendangan nih, tendangan peradaban. Iya. Gue buat supaya lu bisa melakukan tendangan peradaban. Nah, nekuk itu kalau orang biasanya nekuk itu ke bawah. Kalau gue nekuknya itu kecil-kecil gitu, biar kalau perut nggak timbul, gitu. Nggak jendil. Iya. Bahasa Jawanya gue nggak tahu bahasa. Jendil. Buat info nih, biar lo tahu. Jadi kenapa gue bilang lo bisa jadi desainer buat diri lo sendiri? Ini kan kain nih, udah kainnya kayak gitu. Kayaknya kan kayak gue nih. Nah, kalau misalkan lo pingin, gue anaknya slim fit banget.
lu bisa nge-slim fit-nya hanya tinggal lu lihat di sana ya. Oke. Nih ya. Hanya tinggal lu tarik sininya. Tuh. Oh, Sadar nggak lu? I see. Samping-sampingnya Iya. jadi ngerut sendiri. Iya, Kalau iya. lu buka jadi loose fit. Lebar lagi. Nah, ini bikin jadi slim fit. Oh iya. Nah, lu bisa bebas kan? Iya. Karena ini ngebuka ininya. Oh beda sama yang tadi ya? Beda. Hmm. Tapi kalau misalkan lu udah balik lagi, nggak hilang bro. Nice. Lu lihat tuh. Gue bisa Ngebuka. kayak misalnya futsal. Tuh. Nah, enak lu coy. nendang fans apa kelelawar yang pada nakal. Nah, lu tendang. Balik Iya. lagi. Tinggal lu rapinnya gini aja kayak ini. Sering. Ya udah. Selesai. Mau. Sangat Oke. mudah, sangat simple. Ini adalah tampilan kedua dari Adnan. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apa ini kurang ya? Yang Udah. kurang kayaknya kita harus kasih kacamata. Oh boleh dong. Kacamata sama gua rasa nih biar makin cakep sesuai dengan warna luaran lu ini kaos lu. Kita pakai sepatu Vans putih banget nih. Oke. Putih boleh. bersih gitu boleh, ya. Boleh. Kalau misalnya pengen duduk, tinggal set. Iya. Duduk. Udah. Gampang. Udah bukan? Pengen kencing tinggal buka. Bener. Iya. Sensor ya nanti ya. Bahaya. Biji nongol. Boom. Nah, kacamata lu pilih. Lu mau yang ini atau yang ini? Yang merah kali ya. Yang merah kali ya. Tapi ya. Tapi Jadi gimana nih? Ini demen ya yang kedua. so far paling Paling favorit demen gua ya. kedua coy. Kita coba berarti gaya selanjutnya. Semoga ini jadi yang lu demen juga ya. Oke. Yang pertama gue juga suka, cuman kalau misalnya di compare lebih suka mana? Lebih suka ini. Oke. Otomatis berarti ketiga ini adalah pakaian baseball Oke. Los Angeles. Iya. Gue sebenarnya nggak ngikutin baseball jadi gue nggak tahu nih Los. Tapi kayaknya gue rasa ini satu tim yang mungkin ya kalau basket tuh Los Angeles Lakers mungkin ini Los Angelesnya apa tapi nggak tahu deh namanya siapa ya gitu. Ini kita mau pakai. Kita akan bermain dengan dua opsi kain lagi. Yes, yang mana tuh? Coba. Yang pertama ini adalah kain yang cukup tebal sebenarnya. Oke, Warna sorban hitam ya dan putih. jatuhnya. Wah ini ya kalau banyak orang bilang kalau jadi kecil dia biasanya jadi sorban. Gitu. Satu ini ada ini. Ini bisa dibilang bukan putih, ini apa ya putih tulang gitu ya. coraknya juga ya. Dan ini bercorak. Bercoraknya ini bercorak tumbuhan warna coklat gitu. Tapi nyaru gitu ya. Ini juga biasanya orang-orang minimalis suka gitu. Putih rada krem gitu ya. Putih rada krem. Yes. Nah, ini pilih yang mana nih? Dikombinasikan dengan Lakers. Oke, gue pengen yang ini sih. Lakers Los Angeles. Gue pengen nyobain yang ini. Coba ini ya. Hah? Coba ini ya. Karena kan tadi udah nuansa hitam tuh dua-duanya. Oke, Nah, sekarang kita kita coba coba ini. Yes. Oke. Kita nantikan tampilan ketiga. Ya, ini dia. Sengaja kita buat di kancing ininya aja ya. Kayak kolo-kolo gitu coy. Nah, biar perutnya ngadem-ngadem dikit gitu. Asli. Emang. Embrace sih dengan Deadwood atau embrace Kayak banget. gitu ya. Semangatnya tuh di sini. yang bikin cuannya tuh di sini nih. Amin. Uangnya kalau album uang muka tuh uangnya tuh di sini nih gitu. Kita langsung aja ya pakein kain ya. Dong. Gue baru ingat bahwa gue juga pernah melihat proses ini. Jadi dia itu cara bikinnya adalah memang benar-benar ngambil dari daun-daun Daun dan asli. tangkai asli betul. Nanti dia posisinya itu gue lupa proses teknis tapi dia tuh benar-benar emang ditempel gitu. Oke. Oh, Untuk berarti ini akhirnya menjadi sebenarnya cetakannya, betul. ini daun nih, Ini serat-seratnya tuh- gitu. Betul, ini tuh ngambil dari daun dan tangkai asli gitu. Tapi gue tuh agak lupa prosesnya. Mungkin ya ini bisa kalian cari juga sih. cari juga nih. Kalau Tapi emang ini keren banget. Dan ini gue bilang, ini Indonesia nggak sih? Ya Indonesia karena daun dan tangkainya dari Indonesia. Jadi tapi- pure ya berarti ya. Iya, jadi kita bikin kain. Kita Boleh. lagi semakin gaya busana Indonesia. Kita coba ya. Ini kalau tadi kayaknya gue banyak ngasihnya itu dari apa ya? Tutupannya gini. Sebenarnya kalau prinsip keraton itu cowok itu tutupnya itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, kalau tadi gue kasih kiri kanan, sebenarnya gue juga mau kasih tahu bahwa sebenarnya di Indonesia itu bebas karena sekarang kita harus udah ya. nggak ada itu. Tapi dalam keseharian bebas. Oke. Dalam aturan formal ya namanya ritual ya. Iya. Gitu. Kita harus kalau secara kata aturan keraton itu
tutupnya gini. Nah sekarang kita buat contoh ya. Ini karena lu deadbolt enak nih, makanya cepet nih. Udah ada yang timbul-timbul ya. Nggak udah ada yang ngunci. Ini karena ada ungu-ungunya, gue pengen ngasih aksesoris kecil. Boleh? Berwarna keunguan. Bayu ada selendang ungu kayaknya tadi di kerumunan. Lakers, Los Angeles banget tuh, ke bawah Lakers terus nih. Gara-gara abis menang basket jadi ke bawah terus. Champion kemarin. Oke. Gue kalau misalnya pakai kayak gesper ala kayak gini, gue Nah ini kalau di Bali, ini gaya Bali. Hmm. Common istilahnya. Ini adalah anteng. Anteng. Kenapa jadi anteng ya? Biasanya orang bilang anteng. Anteng kan jadi diem. Nah emang itu dari Bali bahasanya. Gitu. Si Ojan vokalisasi si Tipsy. Sering banget dia pakai kayak gesper ala kayak di Indonesia gitu coy. Ah benar. Ojan sering banget pakai kayak gini dan selalu pakai. Selalu pakai dia. Kita sekarang tambahin kacamata kali ya. Boleh. Mana nih, mau yang ini lagi? Mau yang ini apa yang ini nih? Yang belum dipakai mana ya? Ini Udah nih yang semua belum pakai? nih. Oke. Nah ini sekarang nih di Bali nih lagi ngetren nih. Jadi tapi kalau dia biasanya ini tuh pakai kain lagi. Kainnya Oh. tapi gini. Jadi dia tuh di gadang gini. Supaya ini kayak dasi cuma. Sekarang lagi. Apa kalau di Bali atasnya tuh pakai kemeja kali? Di Bali biasanya pakai meja putih. Yang lagi ngetren ya. Tapi nggak harus ya. Iya. Ini dia tampilan ketiga dari Adnan. Gimana nih? Yang tampilan ini Ini favorit juga, cuman tetap pilihan gue yang kedua. yang kedua nih. Masih Ya? favorit gue. Oke. Tapi ini seru nggak ini kayaknya ini? Seru sih karena pakai gesper ala-ala gitu. Oke. Dan ini gue baru banget pakai kayak gitu. Sebenarnya Hmm. anak skaters tuh juga pakai Tali sepatu gesper ya? tali sepatu, Tali tapi sepatu. kalau ini pakai kain. Oke, benar. Nah ini udah tampilannya kita jadi ini. Kalau misalkan lu lagi mau ke Bali, Yes. terus lu lagi pengen nongkrong sambil nge-skate misalkan ada tuh kan tempat skate yang ngetren di Canggu lah di Iya. mana atau di tempatnya Dus lo Ex Iya, iya, Machina. iya, iya. Gayanya kayak gini. Sabi Ini banget sih. anak Nah. Canggu sebenarnya tuh harusnya kayak gini. Ini anti gerah coy. Asli, karena anginnya bisa langsung masuk ke sini kan. Banyak sirkulasi udaranya gitu bisa masuk juga ke dalam. Enak pakai kain. Oke, ini adalah tampilan terakhir dari Adnan. Oke, Nan. Ya. Jadi lu dari tampilan 1, 2, 3, kalau lu harus ngasih ranking peringkat 1 sampai 3 gimana? 8, 10, 8. 8, 10, 8. Iya. Jadi kayak favorit gue tetap yang kedua. yang kedua 10, Iya, yang iya. 1 sama ketiga imbang ya. Yoi. Jadi kayak karena imbang, coba menurut kalian lebih fit yang mana gitu loh di gua yang pertama apa yang ketiga? Kasih di kolom Kolom komentar, komentar. ya. Kasih kolom komentar, benar. Gue mau tahu dong, lu pengen nggak suatu hari, atau terutama dengan gaya kedua lu ya yang lu manggung entah di FIS atau di kegiatan apapun lu pakai gitu, lu mau nggak? Pengen banget gua, karena biasanya kan selama ini cuma Baskara doang. Oke. Karena gua nggak ada kain juga sih di rumah. Oke. Cuman kain. Tenang. Lu mau manggung kapanpun, lu pakai kain, lu telepon. Suara gembira. Gua telepon Oi, telepon Siva, Mamen. gua bawain stok kain dah apapun gua bawain. Sabi. Yang paling cocok buat lo. Itu bisa gua pakai untuk manggung-manggung yang besar. Oke. Jadi kayak acara-acara gede, jadi orang tuh kan lebih banyak pasti penontonnya. Nah. Dan orang tahu gitu, wah anjir, Atan pakai kain. Bener. Gitu, jadi Ternyata nggak kalah ganteng, keren Nathan daripada Bas gitu. Ini yang harusnya nih gitu. Jadi kalian bisa coba sih opsi pakai kain juga karena celana buat bawahan gitu ya. Biasanya kan ya simple orang pakai celana training Iya. segala macem. Dan ini gua first timer banget sama noob banget untuk pakai kain-kainan. Ternyata nggak kalah buruk juga, bahkan lebih bagus. Oke. Gitu karena adem, ada sirkulasi udara. Bagi gua prinsipnya gini, celana sama kain sama-sama enak. Sama-sama enak. Ini adalah gaya, Yes. gitu. Membentuk gaya, membentuk identitas. Dan satu yang gue ini adalah gak gue prinsipin. Dan kalau gue bilang celana itu lu punya batasan. Oke. Kalau misalkan lu gemukan 3 kilo dikit, celana bisa I nggak? see. Iya. Kalau iya, lu iya. kurusan,
10 kilo gitu. Lu harus beli celana lagi. lu jual, lu beli lagi. Bener banget. Gitu kan. Tapi Iya. kalau kain, Iya. mau lu 90 kilo, mau lu 70 kilo, kainnya masih tetap sama karena lu menjadi desainer buat diri lu sendiri. Jadi nggak kepentok sama berat Nggak kepentok badan sama ya. berat badan. Oke. Bisa dibilang ini tuh kain itu paling anti body shaming gitu. Iya. Siapa aja mau kapan Iya. mau berapa Paling keren, baik tetap sebenarnya. keren. Gua Iya. fleksibel gua. Oke, fleksibel banget. Coy. Itu yang memang harus dipegang tuh prinsipnya. Makanya kalau kita anti jahit, kita jangan dijahit semuanya, udah ya udah kain aja apa Dijahit aja. klub. Oke. Gitu. Oke, itu tadi adalah komentar dan tanggapan dari Adnan tentang pengalaman dia berkain. Ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua untuk juga Pastinya. merombak gaya diri kalian. Pastinya. Bukan hanya di kegiatan-kegiatan besar, tapi juga di keseharian kalian. Iya. Oke, kita tutup saja. Sampai jumpa di babak rombak gaya selanjutnya. Merdeka! Merdeka.